pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perolehan jenis landasan ada 4 bagian. Yang pertama ada landasan religius pendidikan, yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, dan yang terakhir ada landasan yuridis atau hukum pendidikan. Selanjutnya, ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Ada 4 ruang lingkup dalam landasan sosiologis pendidikan. Itu yang pertama, ada hubungan sistem sekolah dengan aspek masyarakat. Yang kedua, ada hubungan kemanusiaan di sekolah. Yang ketiga, ada pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang keempat, ada sekolah dalam komunitas. Nah, ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan tersebut itu adalah ruang lingkup yang dikemukakan oleh Basri. Kemudian ada peran penting sosiologis sebagai landasan pendidikan. Sosiologi pendidikan di dalam menjalankan fungsinya itu untuk menelaah berbagai macam hubungan antara pendidikan dengan masyarakat yang harus memperhatikan sejumlah konsep-konsep umum. Nah, peran penting sosiologi pendidikan sebagai salah satu landasan pendidikan harus mengacu pada teori, prinsip, dan konsep dari sosiologi pendidikan tersebut. Menurut Miraji, sosiologi pendidikan itu meliputi interaksi guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas dan OSIS, struktur dan fungsi pendidikan, sistem-sistem masyarakat, dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Nah, dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa sosiologi memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan yang baik sehingga tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Selanjutnya, implementasi landasan sosiologis dalam pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah suatu sistem sosial yang bersifat demokratis. Pola kegiatan sosial tersebut berlangsung di sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan formal. Implementasi landasan sosiologis pendidikan bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Misalkan dalam pendidikan diantaranya yaitu sosialisasi anak-anak dalam pendidikan, proses sosialisasi anak-anak di sekolah, kelompok sosial dengan berbagai bentuknya termasuk sekolah, nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta kewajiban sekolah untuk mengembangkan aspek itu pada diri anak, peranan pendidikan dalam masyarakat atau sosial, dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Kemudian ada implikasi landasan sosiologis dalam pendidikan di Indonesia. Nah, implikasi dari landasan sosiologis ini terdapat beberapa implikasi terhadap konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Siddhartha, diantaranya yaitu yang pertama, keberadaan sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, perlu dibentuk kerjasama antara sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga, proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, dinamika kelompok dimanfaatkan untuk belajar. Nah, selanjutnya saya akan membahas landasan antropologis pendidikan. Dimulai dari dasar antropologi pendidikan itu sendiri. Nah, secara harfiah, dalam bahasa Yunani, kata antropologi itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama dari kata anthropos yang berarti manusia, dan dari kata logos yang berarti studi. Jadi, antropologi adalah suatu disiplin ilmu berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia. Dengan demikian, ilmu antropologi adalah sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai keanekaragamannya, baik ditinjau dari segi perilaku, budaya, dan sebagainya. Nah, materi kajian dalam antropologi pendidikan itu ada teori-teori dan metode-metode tentang manusia dan masyarakat, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup pendidikan tersebut. Kemudian ada pendidikan dan antropologi. Landasan antropologi memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pendidikan pada aspek pengambilan kebijakan dalam proses pendidikan dalam mempelajari karakteristik dari suatu kebudayaan tertentu. Sifat kajian dalam antropologi pendidikan itu sangat menekankan pada perbedaan kelompok manusia, meliputi perspektif dan karakteristik budaya, perilaku, maupun norma tradisi, bahasa, filsafat hidup
antropologi di Indonesia khususnya dalam pendidikan Islam menjadi upaya serius yang harus diintegrasikan dalam rumusan kurikulum pembelajaran. Landasan antropologi diupayakan agar dapat mendukung peserta didik dalam pembentukan karakter dan pemahaman multikulturalisme dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan output peserta didik yang memiliki integritas dalam pembangunan bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian ada implikasi pendidikan yang berlandaskan antropologi. Intisari dalam pendidikan yang berlandaskan antropologi adalah pendidikan itu harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan pada masyarakat sekitar, baik masyarakat sosiokultural maupun kebutuhan pengembangannya. Kemudian ada antropologi dalam pembangunan Indonesia. Antropologi dalam pembangunan nasional itu ditinjau dari 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada peran antropologi di Indonesia, yang kedua pembangunan sistem pendidikan antropologi di Indonesia, dan yang ketiga ada pembangunan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu antropologi dalam masyarakat multikultural. Dalam pendidikan multikultural, antropologi pendidikan berdampak pada hasil pendidikan yang positif untuk siswa. Jelas terlihat bahwa pendidikan multikultural dan antropologi pendidikan adalah keduanya berkomitmen untuk melakukan penelitian dan meningkatkan hasil pembelajaran. Namun, problematika dalam kelompok masyarakat multikultural yang dihadapi oleh pendidik sangatlah kompleks, di mana paham multikulturalisme beranggapan bahwa berbagai budaya yang lahir di masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Maka, guru dituntut untuk menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pemecahan masalah dengan ruang lingkup pendidikan tersebut. Nah, mungkin kiranya demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.